Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Cek cek. Tes tes. Halo, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dede Yusuf Saifuddin SAP yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan diberi pahala dan semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Sang Surya. Hadirin mohon untuk mengikuti. Bangsa dan
beralih ke acara selanjutnya, yaitu laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Saleh MOR. Kepadanya disilahkan. Ketik wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Ibu Dr. Reni Istimawani MP, yang kami hormati Ketua LPPM UMI, Ibu Dr. Jujun Ratnasari MSI, yang kami hormati narasumber Bapak Profesor Dr. Bambang Setaji MSI, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pemakala serta para peserta seminar yang berbahagia. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, karena atas izinnya lah kita dapat hadir bersama dalam seminar nasional multidisiplin ilmu Universitas Muhammadiyah Sukabumi tahun 2025 ini. Dengan mengusung tema peran IPTEX dan inovasi untuk pembangunan berkelanjutan. Salam salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, serta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, seminar ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi dalam menjawab tantangan zaman, khususnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui peran ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Dengan adanya seminar ini, diharapkan terjadi pertukar pikiran, ide, gagasan, hasil riset lintas ilmu yang dapat memperkaya wawasan dan memperkuat sinergi akademis, peneliti, praktisi, dan mahasiswa. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa seminar ini diikuti kurang lebih 141 peserta dari berbagai perguruan tinggi, kementerian, kedinasan, lembaga penelitian, praktisi, serta mahasiswa dari seluruh Indonesia. Kemudian pada seminar ini juga terdapat kurang lebih 93 artikel yang sudah terdaftar dan insya Allah akan dipresentasikan pada sesi paralel nanti, yang mencakup bidang sains teknologi, bidang pendidikan, bidang ekonomi dan manajemen, bidang sosial budaya dan hukum, serta bidang olahraga dan kesehatan. Untuk memperkaya pemahaman, seminar ini menghadirkan narasumber yang hebat yang sudah hadir bersama kita di dalam Zoom ini. Terima kasih Prof. Bambang, Bu Reni sudah berkenan hadir. Atas nama panitia, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi beserta jajaran pimpinan yang selalu memberikan dukungan penuh, para narasumber dan pemakalah yang telah, seluruh peserta yang telah antusias mengikuti kegiatan ini, tim pelaksana panitia yang telah bekerja keras, ikhlas, dan penuh dengan dedikasi sejak persiapan hingga pelaksanaan kegiatan ini. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan seminar ini tentu masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami memohon maaf atas segala kekurangan, baik dari segala pelayanan maupun teknis. Semoga segala usaha yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat yang luas, menjadi amal jariah, serta mendorong lahirnya inovasi yang berdampak positif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Demikian bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ini bisa berjalan dengan lancar. Nasrun minallah wa fatun qarib wa bisyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Sukabumi, sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Jujun Ratnasari MSI, kepada beliau disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad wa ahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Ibu Dr. Reni Sukmawati MP. Yang kami hormati para keynote speaker pada kegiatan seminar nasional multidisiplin ilmu pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Bambang Setiaji MSI. Beliau adalah Ketua Majelis Diktilikbang PP Muhammadiyah. Yang kami hormati para invited speaker, para pemakalah dan peserta seminar pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita bisa menyelenggarakan seminar nasional multidisiplin ilmu sebagai salah satu bentuk diseminasi ilmu pengetahuan yang diharapkan ini menjadi forum tukar informasi antara peneliti, akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Diharapkan melalui seminar ini juga bisa memicu solusi nyata atas permasalahan nasional sesuai bidang yang dibahas. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan seminar ini seperti disampaikan oleh Ketua Pelaksana, diikuti oleh 141 peserta dari berbagai sektor, dari akademisi, dari berbagai instansi, dan diikuti juga oleh mahasiswa. Semoga kegiatan seminar nasional ini bisa menjadi ajang untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang isu-isu terkini sesuai tema seminar, sebagai akses informasi terbaru dari para pakar, peneliti maupun praktisi yang menjadi narasumber. Dan semoga juga dan melalui seminar nasional ini bisa meningkatkan keterampilan akademik untuk berpikir kritis, untuk menyampaikan inspirasi penelitian atau memperluas jejaring. Besar harapan kami dengan berbagai manfaat dengan seminar nasional ini, kami bisa meningkatkan secara internal kualitas dan kuantitas dari para peneliti yang ada di Universitas Muhammadiyah Sukabumi maupun pada institusi-institusi yang menjadi peserta pada kegiatan hari ini. Semoga seminar nasional ini dapat berjalan dengan lancar, menambah pengetahuan kita, dan dimudahkan dalam segala sesuatunya. Untuk keberkahan kegiatan seminar nasional multidisiplin ilmu pada hari ini, dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kami buka kegiatan seminar nasional multidisiplin ilmu ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, pembukaan kegiatan seminar nasional pada hari ini dimulai, dan selamat mengikuti kegiatan seminar pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada kekurangan. Nasrun minallah wa fatin qorib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Jujun Ratnasari MSI atas sambutan yang telah disampaikan. Sebelum memasuki sesi seminar, terlebih dahulu kita akan melakukan dokumentasi bersama. Untuk itu mohon berkenan Bapak Ibu hadirin untuk menyalakan kameranya. Baik, sudah siap? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Baik.
Baik, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik. Sampailah kita pada acara inti yaitu penyampaian materi Seminar Nasional Multidisiplin IMU 2025 yang akan dipandu oleh moderator yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Asep Munajat MPD. Beliau adalah sosok yang tidak asing lagi, yang mana beliau juga selaku Sekretaris LPPM Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan dosen dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini atau biasa kita sebut PG PAUD. Beliau merupakan sosok dengan latar belakang akademis yang sangat luar biasa. Pendidikan sarjana beliau ditempuh di Universitas Surya Kencana, dilanjutkan dengan gelar magister dari kampus bergengsi yaitu Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, dan kini beliau telah menyelesaikan studi doktoralnya dari Universitas Negeri Jakarta. Pengalaman beliau dalam tata kelola riset dan pendidikan juga tidak diragukan lagi. Beliau pernah menjabat sebagai sekretaris program studi pada tahun 2016 sampai 2020. Dedikasi beliau berlanjut di Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sukabumi, di mana beliau dipercaya sebagai koordinator penelitian dan pengabdian pada tahun 2021 sampai 2024 dan kini menjabat sebagai sekretaris LPPM Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Baik, mari kita sambut bersama moderator kita, Bapak Asep Munajat MPD. Terima kasih, Teh Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para keynote speaker kita pada hari ini, Prof. Bambang Setiaji. Selamat pagi, Prof. Ibu Dr. Edi Sukmawani MP, Ketua LPPM, Dr. Jujun Ratnasari MSI, invited speaker, para pemakalah, serta seluruh peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara seminar dengan tema peran iptek dan inovasi untuk pembangunan berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Asep Munajat MPD selaku moderator dalam kegiatan seminar hari ini. Kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi atau kita kenal iptek memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Melalui penguasaan dan penerapan iptek, berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan energi dapat diatasi dengan solusi yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Inovasi mendorong terciptanya teknologi baru yang efisien, hemat sumber daya, serta berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, iptek tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang lahir darinya menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui seminar ini, kita akan mendengarkan pemikiran dan pengalaman dari para ahli yang berkompeten di bidangnya. Adapun susunan acara yang saya pandu di dalam kegiatan hari ini, opening dari moderator, kemudian penyampaian materi dari keynote speaker, sesi tanya jawab dan diskusi, dan terakhir adalah penutup. Baiklah, hadirin sekalian, kita akan segera memasuki sesi utama, yaitu penyampaian materi. Keynote speaker pertama adalah Profesor Bambang Setiaji MSI. Beliau adalah guru besar bidang labor ekonomi tahun 2003, kemudian latar belakang pendidikan doktor bidang ekonomi dari Universitas Gadjah Mada tahun 2001, kemudian pernah mengikuti program Sandwich di Monash University Australia tahun 1997 dan 1998. Adapun pengalaman jabatan dari keynote speaker kita, Prof. Bambang ini pernah menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta 2 periode 2005 sampai dengan 2017. Dilanjut menjadi rektor UMKT Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur pada tahun 2017 sampai dengan 2023. Kemudian sekarang keynote speaker kita diamanahi sebagai Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah 2022 sampai dengan sekarang. Kemudian sekarang juga menjabat sebagai Komisaris Bank KB Bukopin Syariah atau KBBS. Adapun aktivitas, beliau menulis
Buah Pikiran tiap hari Senin di portal langit7.com yang bisa dikunjungi oleh Bapak Ibu. Mari kita sambut Profesor Bambang Setiaji MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Wassalam. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya Prof. Selanjutnya Alhamdulillah. 45 menit ke depan waktu dan layar kami persilahkan Prof. Terima kasih Ibu Rektor, Ibu Reni Sukmawani, Ketua LPPM, Pak Asep selaku moderator, Bapak Ibu para presenter, para keynote. Alhamdulillah. Selamat kepada Ummi ya yang menyelenggarakan seminar ini, seminar tahunan. Mudah-mudahan istiqomah tiap tahun itu dilaksanakan. Amin. Izinkan untuk sharing daripada layar ya. Bapak Ibu, dunia Islam itu mengalami ketertinggalan teknologi. Jadi kalau kita lihat barang-barang yang ada di pada tubuh kita dan sekitar kita ini impor semua kan, dari HP impor, komputer ada yang dirakit di Indonesia tapi semua bahannya impor, mobil impor, oh, alat-alat pendingin ruangan, AC impor, alat-alat dapur, kulkas, kipas angin banyak impor. Nah, suara saya bisa didengar? Terdengar Prof. Oke. Terdengar Prof. Ya, Jelas, tolong Prof. itu halaman 1 atau 2. Ya, jadi mengapa dunia Islam itu tertinggal itu disebabkan oleh keengganan untuk masuk bidang manufaktur yang merah ini ya. Manufaktur itu enggan, sehingga umumnya dunia Islam itu loncat dari sektor ekstraktif, pertanian yang pertambangan ekstraktif itu yang langsung mengambil dari hasil alam. Kemudian yang loncat ke sektor jasa-jasa, ya, pendidikan, rumah sakitan, perbankan, pemerintahan, itu sektor jasa-jasa semua. Yang lemah itu sektor pengolahan atau manufaktur yang merah itu, sektor 2 ya. Jadi tidak melewati sektor 2, langsung dari ekstraktif, dari pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, loncat kepada sektor jasa-jasa. Akibatnya apa? Akibatnya sektor 2 itu apa? Sektor manufaktur itu sektor yang memerlukan riset dan teknologi ya. Ada HP, ada komputer, ada mobil, ada pesawat, ada kereta api dan seterusnya ya, memerlukan riset, dan disinilah kita sangat lemah. Komposisi daripada pendidikan kita ini juga 25% saintek, 75% sosial humaniora. Yang saintek itu kalau diteliti lagi juga dimonopoli oleh keperawatan ya. Itu saintek yang sudah semi-semi layanan manajerial ya, layanan, ada unsur psikologi, ada unsur humanistiknya sangat kuat. Mungkin yang benar-benar sainteknya itu di dalam kurikulum keperawatan itu 20% lah ya. Saya tidak tahu, atau 30%. Jadi yang benar-benar teknologi dalam arti manufaktur itu mungkin 10% saja. Itulah kelemahannya, dan ini harus dibalik supaya universitas-universitas banyak mendirikan prodi-prodi teknik
supaya keadaannya itu membaik. Lanjut. Tetapi kalau universitasnya sudah memperbanyak teknik, struktur ekonominya juga harus mulai ada teknologinya. Kalau ilmunya ada tapi tidak diterapkan di dalam industrinya, ya nanti lulus mau kemana ya? Nanti jualan nasi lagi ya, buka warung ya. Insinyur-insinyur buka warung karena apa? Pemerintah dan para pengusaha itu tidak mendirikan industri-industri berbasis teknologi ya. Jadi langkah membatasi ilmu sosial dan mendorong teknologi lanjut itu harus disertai pengembangan industri real ya supaya lapangan kerjanya ada, ilmunya ilmu teknologi, tapi setelah lulus nah, pekerjaannya sosial lagi ya, perbankan, pendidikan, kesehatan, jasa-jasa, jualan, marketing ya. Memang banyak engineer yang jadi marketing. Lanjut. Bapak Ibu, dunia Islam perlu masuk di bidang teknologi. Siapa yang paling siap ya? Muhammadiyah ya, karena dalam berbagai terbitan Muhammadiyah katanya yang paling kaya di dunia. Di dunia Islam itu paling kaya Muhammadiyah ya. Memang benar ya. Muhammadiyah lah yang paling kaya dengan ratusan sekolah dan rumah sakit dan ribuan ratusan perguruan tinggi dan rumah sakit dan ribuan sekolah ya. Dan sisa-sisa atau laba laba daripada hasilnya itu diwakafkan kembali. Maka wakafnya itu terus saja ya. Kalau saya hitung-hitung wakaf dari bidang pendidikan tinggi aja per tahun itu sekitar 3 triliun. Karena sisanya itu kan dibelikan tanah, gedung, lab, terus begitu tiap tahun beli itu dan itu dijadikan layanan publik sama dengan wakaf. Jadi Muhammadiyah ini bisa berkontribusi untuk membangun industri yang real, ya. Oke, supaya menjadi negara maju, ya, bukan negara kaya ya. Negara kaya dan negara maju beda. Negara-negara Timur Tengah itu kaya, tapi kan tidak termasuk negara maju. Brunei itu negara sangat kaya ya, penduduknya hanya sedikit, uangnya banyak, tapi tidak bisa disebut negara maju. Karena apa? Yang di negara maju itu adalah negara yang industrinya berbasis industri pengolahan, industri tinggi, berbasis riset dan pendidikan tinggi. Lanjut. Nah, menurut saran Prof. Habibie almarhum, bekas presiden juga, presiden yang ke Habibie keempat ya, Soekarno, Soeharto, Habibie ya, ketiga ya. Beliau ingin loncat aja langsung ke pesawat udara ya, tapi loncatnya kejauhan ya, maka dari itu turun sedikit yaitu loncatnya langsung ke mobil listrik aja. Kalau mengawali dari awal itu lama, udah loncat ke mobil listrik aja. Dimulai dari assembling, bekerja sama dengan PT Wuling, sudah ada kerjasama dengan Majelis Dikti. Kami harap UMI juga bergabung dalam produksi mobil Wuling ya. Nanti ikut menyumbang spare part mungkin bagian pelek dari mana, pelek universitas mana, pintu universitas mana, setir universitas mana gitu ya. Universitasnya kan banyak, PTM itu Fakultas Tekniknya ada 100 kota ya. Oke, dimulai dari penjual dulu, setelah itu mulai ikut berproduksi, mendesain,
dengan adanya industri itu, maka sekolahnya, kuliahnya itu menjadi lebih bermakna ya. Ada sebuah sekolah yang sangat dihormati di Vietnam karena didirikan oleh industri namanya FPT. Itu industri teknologi internet berbasis internet membuat aplikasi-aplikasi, kemudian mendirikan kampus sehingga kampusnya itu memang match dengan kebutuhan industri. Di Solo Tingkat juga mulai ada perusahaan yang mendirikan kampus, maka hampir apa tuh lulusan-lulusannya itu hampir bisa dipastikan mempunyai bisa kerja karena itu dia magang di tempat kerja. Lanjut. Nah, di dunia Islam juga perlu dikoordinir. Kebetulan Pak Prabowo sangat berwibawa di dalam dunia Islam karena concern beliau, pembelaan beliau kepada masalah Palestina, baik di forum-forum Arab, di negara-negara Arab, sebelumnya juga yang terakhir 3 minggu ini di PBB ya, beliau istilahnya itu merupakan corong dunia Islam supaya membela Palestina dan Palestina merdeka sehingga Pak Prabowo mempunyai wibawa di dunia Islam. Setelah menyelesaikan Palestina diharapkan itu mengkoordinir investasi-investasi di industri tinggi, terutama tadi mobil listriknya. Misalnya investasinya dari Cina, dari Timur Tengah, tenaga kerjanya dari Indonesia, teknologinya dari Cina. Ya, pinjam Cina dulu karena kita belum, kalau riset sendiri lama ya. Oke, perpaduan 3 blok itu, dunia Arab, dunia Islam, Indonesia dan Cina itu ikut menghasilkan mobil listrik. Ya, setelah marketnya ada, baru dipikirkan kontribusi namanya lokal kontennya. Ikut membuat ini, ikut membuat ini, ikut ini. Jadi fakultas teknologi memang sangat diperlukan. Dari 64 perguruan tinggi Muhammadiyah itu yang rektornya orang teknik hanya 4 atau berapa. Yang 160 itu sosial semua. Ya. Jadi orientasi teknologinya itu sangat kurang. Oke, jadi kita harapkan Pak Prabowo itu menginisiasi persatuan dunia Islam dan itu marketnya paling besar, 2,4 miliar penduduk. Cina hanya 1,4 miliar penduduk, India 1,4 miliar. Ya, paling besar kalau bisa disatukan itu dunia Islam dengan 2,4 miliar. Ya, hampir 2 kali lipatnya Cina. Nah, mudah-mudahan ini bisa terdengar daripada suara-suara seperti ini, tolong diakumulasi, digaungkan supaya lama-lama terdengar oleh para penguasa ya, dan kemudian dijalankan. Demikianlah Bapak Ibu saran dari kami, prasaran dari kami, keynote dari kami supaya dunia Islam dan ekonomi Islam itu tidak hanya bergerak pada sektor keuangan, tapi juga bergerak pada sektor real, membuat mobil yang nyata, ya. Bukan mobil-mobilan ya, tapi mobil yang bisa betulan ya. Itulah yang diinginkan oleh Prof. Habibie pada waktu itu ingin membuat industri pesawat terbang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof, atas penyampaiannya. Eh, Kami menyapa dulu, barangkali mohon berkenan masih di Zoom, Prof. Nanti akan ada Yap, keynote speaker kedua. yap. Kami menyapa dulu, apakah Ibu Rektor sudah ada di room? Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, sudah hadir, baru masuk, mohon Baik. maaf, barusan di orientasi PPG dulu. Prof. Bambang, Alhamdulillah, terima kasih Prof. Bambang, sudah support kami di kegiatan ini.
Eh, Ya, Ibu, masih. eh, Baik, selanjutnya keynote speaker kedua adalah Ibu Dr. Reni Sukmawani MP. Izinkan saya membaca CV singkat dari Ibu Reni. Nama Ibu Reni Sukmawati, alamat Perum Cigunung Indah. Mohon maaf, nama Ibu Reni Sukmawani, alamat Perum Cigunung Indah, Cisaat, Sukabumi, pendidikan terakhir S3 Ilmu Pertanian, jabatan akademik Rektor Kepala. Pengalaman dalam pekerja, Ibu ini adalah sebagai Rektor UMI sekarang tahun 2023 sampai dengan 2027. Kemudian pernah menjadi Wakil Rektor 1 UMI periode 2012 sampai dengan 2016. Kemudian dilanjutkan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Kemudian selanjutnya PLT Wakil Rektor 3 UMI tahun 2015 sampai dengan 2017, Instruktur Nasional untuk Pekerti bagi dosen, Asesor BKD Nasional, Reviewer Nasional Hibah Penelitian Dosen Pemula Dikti tahun 2019, kemudian Ibu Rektor sebagai Reviewer Jurnal Internasional, Reviewer Jurnal Nasional terakreditasi. Kemudian Ibu ini juga memiliki lebih dari 5 sertifikat kompetensi, kemudian memiliki lebih dari 9 penghargaan, salah satunya adalah inovator dan peneliti terbaik 1, kemudian tergabung dalam 6 organisasi profesi. Mari kita sambut Ibu Dr. Reni Sukmawani MP. Selamat pagi Ibu, mudah-mudahan dalam keadaan sehat di sela-sela kesibukannya. Selanjutnya 45 menit ke depan, waktu dan layar kami persilahkan kepada Ibu. Baik, terima kasih Pak Sep sebagai moderator. Mungkin saya tidak sampai 45 menit ya Pak. Nanti bisa lebih banyak diskusi. Boleh saya apa ya share screen? Oh, udah. Belum bisa share screen ya? Udah. Sudah bisa Ibu. Sudah ya. Baik. Izin share screen biar tidak kemana-mana ngobrolnya. Apa sudah tampak? Sudah ada Ibu, sudah muncul di kami. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas perkenannya. Alhamdulillah pada hari ini kita semuanya dipertemukan dalam tatap maya dalam kegiatan ilmiah seminar nasional yang diinisiasi oleh LPPM Universitas Muhammad Iskandar. Saya apresiasi kepada LPPM karena saya beberapa kali mengikuti dan memperhatikan seminar-seminar seperti ini yang dilaksanakan di berbagai tempat, itu ketika mendekati waktunya itu selalu dia mundur, mundur, mundur. Mundur itu dengan berbagai sebab gitu ya. Tapi LPPM ini dari awal tanggalnya konsisten sampai dengan hari ini tidak ada perubahan penambahan waktu ataupun mundur, bisa dilaksanakan tepat waktu pada hari ini. Nah, tentu saja ini sangat penting dan apresiasi setinggi-tingginya karena artinya LPPM bisa meraih para peneliti, para akademisi ya untuk bisa bersama-sama sharing dalam kegiatan seminar ini. Dan juga tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Ketua Majelis Dikti PP Litbang Muhammadiyah, Prof. Bambang. Mungkin ini yang pertama kali ya Prof ya bisa sharing di kampus UMI secara khusus, baik kepada Sivitas UMI, di sini juga karena hadir juga semua Sivitas UMI, sepertinya sebagian saya lihat, karena hari ini tuh ada beberapa acara yang bersamaan, tapi juga ada peserta dari berbagai kampus, dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya diberikan amanah untuk menyampaikan keynote speech sedikit sebetulnya terkait dengan kalau tadi Prof. Bambang lebih kepada, saya
Saya hanya mendengar di ujung, mohon maaf saya tadi terlambat join karena pagi ini kebetulan juga pertama kali kita melaksanakan pembukaan orientasi PPG untuk guru tertentu tahap 3 yang baru pertama kalinya Umi mendapatkan menyelenggarakan PPG setelah izin dikeluarkan pada bulan April 2025 kemarin dan kita alhamdulillah mendapatkan kuota peserta dan hari ini sedang dilaksanakan orientasi sehingga baru bergabung dengan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati dan seluruh peserta seminar, saya mengambil sedikit mungkin ini lebih kepada sifatnya teori sedikit, kemudian juga sedikit juga beberapa contoh yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita. Berdasarkan tema, peran iptek dan inovasi sesungguhnya tema yang diangkat, tapi saya sedikit mencuplik aja bagian tema tersebut. Ini tadi profil saya sudah ya Bapak Ibu. Nah, saya ingin sedikit mengulas atau mengingat kembali mengapa penting pembangunan untuk berkelanjutan ini. Bapak Ibu, kalau kita gambarkan kehidupan kita, misalnya kita tinggal di satu rumah dengan kapasitas jumlah anggota yang bisa menghuni satu rumah itu adalah jumlah yang terbatas, misalnya satu rumah kecil, satu keluarga kecil, di situ pas tinggal untuk 5 orang saja, kemudian dihuni oleh banyak penghuni di dalam rumah tersebut, tentu saja akan merasakan begitu sesaknya kita tinggal di rumah tersebut. Nah, jadi kalau kita ibaratkan tinggal di satu rumah dengan jumlah anggota keluarga yang banyak, sementara rumah kita sempit, maka akan terasa sesak karena padatnya penghuni rumah. Demikian juga dengan lingkungan. Lingkungan di mana tempat kita tinggal. Kalau lingkungan di mana tempat tinggal dihuni dengan warga yang padat, maka juga akan terasa sesak. Bukan hanya sesak yang akan kita rasakan, tetapi juga lingkungan yang sesak ini akan menyebabkan berbagai dampak. Dampak yang meluas dari kesesakan yang ada dalam satu lingkungan itu. Jadi, bumi ini saat ini sudah cukup sesak, Bapak Ibu sekalian. Bumi ini sebetulnya idealnya maksimal dihuni hanya oleh 4,7 miliar manusia saja. Tetapi saat ini bumi kita ini sudah dihuni oleh 7 miliar manusia. Ya, nah bisa bayangkan ya bagaimana sesaknya bumi ini dengan jumlah penghuni yang melebihi dari kapasitasnya. Nah, yang tadi saya kaitkan dengan rumah kita, lingkungan sekitar kita, dan kita sekarang secara keseluruhan pada bumi kita. Bapak Ibu yang saya hormati, United Nations membuat prediksi bahwa penduduk dunia diprediksi pada tahun 2050 itu akan mencapai 9,8 miliar. 2050 itu berarti 25 tahun lagi. Entah kita masih ada atau tidak ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau mahasiswa ada yang hadir di sini, mahasiswa bisa hitung. Kalau sekarang usianya 20 tahun, pada usia 45 tahun yang akan datang, penduduk dunia diprediksi akan mencapai 9,8 miliar. Tadi awal sampaikan bahwa idealnya maksimalnya itu hanya 4,7 miliar. Dan bahkan diprediksi lagi bahwa pada tahun 2100 penduduk dunia ini akan mencapai 11,2 miliar. Apa dampak yang ditimbulkan? Tentu saja akan banyak dampak yang ditimbulkan tadi selain penuh sesak tadi, sesak itu akan menimbulkan dampak kemana-mana secara meluas. Di antaranya adalah menyebabkan gangguan kesehatan akibat berkurangnya kualitas udara misalnya karena polusi udara serta terbatasnya ruang terbuka. Beberapa penelitian mengungkapkan salah satunya dilakukan oleh Kirei dan pada tahun 2024 membuktikan bahwa ruang terbuka hijau yang minim disertai dengan paparan polutan udara yang terus-menerus dapat memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. Nah, selain itu, dengan bertambahnya jumlah penduduk maka akan meningkat permintaan terhadap sumber daya air.
sumber daya alam, air, tanah, kayu, energi, papan, dan lain sebagainya, lahan, dan lain sebagainya. Permintaannya akan tinggi, dan ini tentu saja akan menyebabkan pemanfaatan yang berlebihan, sehingga akan terjadi eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Belum lagi pencemaran lingkungan, aktivitas manusia yang begitu banyak yang intensif, termasuk industri, transportasi, penggunaan bahan kimia, akan menghasilkan polusi udara, air, tanah, dan semua polusi tersebut tentu saja mengancam dan merusak ekosistem. Dan akhirnya itu juga akan mengancam kepada kesehatan manusia. Bukan hanya manusia, tapi habitat semua yang hidup, ekosistem akan terganggu. Semua habitat alam yang ada akan terganggu. Nah, terganggu karena semua itu membutuhkan tempat tinggal, infrastruktur, dan akhirnya akan terjadi alih fungsi lahan. Ini mungkin sebagian kecil saja dampak yang ditimbulkan, yang meluas dari akibat tingginya pertumbuhan penduduk, akibat padatnya penduduk atau penghuni bumi kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan seluruh peserta seminar yang saya banggakan, kalau kita lihat data terbaru 2024 ya, menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat polusi udara tertinggi di ASEAN itu di sini diantaranya banyak kota-kota yang ada di negeri kita. Tangerang Selatan, Purwakarta, ternyata Purwakarta itu masuk juga Bapak Ibu. Tangerang, Cikarang, Depok, Bekasi. Nah, ini ternyata merupakan daerah-daerah dengan tingkat polusi udara yang tertinggi. Dan kalau lihat juga grafik pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia, Bapak Ibu sekalian, dari tahun ke tahun selama 15 tahun ini, dari 2010 sampai dengan 2025 dengan update data 27 Mei, saat ini sudah mencapai 285 juta. Bahkan 2010 saja sudah di atas 200 juta ya Bapak Ibu. Saya ingat masih kecil dulu Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu mungkin yang era-eranya generasi sama dengan saya, kalau tahu lagunya Rhoma Irama ya Bapak Ibu, 150 juta jiwa penduduk Indonesia. Di sini sudah nggak masuk lagi gitu. Nah, sudah jauh dari angka 150 juta jiwa itu, bahkan pada saat ini sudah mencapai 285 juta jiwa. Dan ini fakta bahwa jumlah penduduk Indonesia ini terbanyak keempat di dunia. Dengan kepadatan penduduk mencapai 150 jiwa per kilometer persegi. Dengan 40% tinggal di perkotaan dan sisanya di pedesaan. Ini Bapak Ibu sekalian, realitas yang kita hadapi. Nah, itulah mengapa tadi kita masuk kepada jawaban mengapa harus pembangunan berkelanjutan. Karena sesungguhnya ide pokok dari pembangunan berkelanjutan ini adalah pengelolaan sumber daya alam tanpa menurunkan kemampuan alam untuk menumbuhkan kembali alam dan mereproduksi sumber daya yang dikandungnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ada tiga hal utama yang terlibat di dalam pembangunan berkelanjutan ini adalah manusianya itu sendiri, sumber daya alamnya, dan lingkungannya. Yang harus memegang teguh pada kunci dari pembangunan berkelanjutan adalah daya pikir dan sains teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, dari sini baru kita nyambung betapa pentingnya peran dari IPTEK untuk PPT-nya mohon maaf, tidak ini ada yang bergerak. mengingatkan PPT-nya tidak Ya, betul, Ibu. Tidak bergerak, Ibu. bergerak ya. Ya. Karena tadi di-cut aja ya. Sebentar. Kayaknya nggak bisa diselenser ya, Bapak Ibu. Kalau Ya. kayak gini bergerak nggak? Iya, bergerak, Ibu. Nampak di kami, Ibu. Jadi tadi hanya di sini ya? Hanya di sini? Di bagian judul, Ibu, tadi di atas. Oh, di bagian atas ya. Saya terlalu fokus ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang datang mengingatkan baru nggak PPT-nya tidak bergerak. Jadi saya nggak buat slide share ya, nggak di slide share ya Bapak Ibu. Jadi cukup seperti ini saja. Jadi tadi, oke, kita sudah sampai
pada ini ya Bapak Ibu, kunci pembangunan berkelanjutan itu adalah daya pikir dan sains teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Ya Bapak Ibu. Nah, mengapa demikian? Karena daya pikir, kecerdasan, inovasi, dan kebijakan serta sains dan teknologi termasuk di dalamnya teknik dan alat yang efektif adalah kunci dalam pembangunan berkelanjutan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, menghindari kerusakan lingkungan, serta menjamin kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang. Jadi apa yang kita lakukan sekarang harus memperhatikan juga kebutuhan generasi yang akan datang, tidak mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang. Tanpa keduanya, pemanfaatan sumber daya alam akan bersifat eksploitatif dan merugikan masa depan. Bapak Ibu sekalian, ciri pembangunan berkelanjutan yang memanfaatkan daya pikir serta sains teknologi ini diantaranya adalah tidak eksploitatif, tetapi memberikan nilai tambah atas sumber daya alam tersebut. Semua ini hanya bisa dilakukan dengan iptek. Semua ini hanya bisa dilakukan apabila SDM yang memiliki daya pikir serta sains teknologi. Jadi bagaimana mengolah sumber daya alam ini, penggunaan sumber daya alam ini tetap bisa meningkatkan produktivitasnya tapi tanpa eksploitasi. Meningkatkan hasil dari sumber daya alam tetapi dengan mengurangi penggunaan sumber daya alam dengan efisiensi. Kemudian juga pemanfaatan kembali limbah produksi, memperhatikan juga ambang batas dan daya dukung alam, serta meningkatkan produktivitas sumber daya alam. Di antaranya misalnya tenaga kerja, lahan, air, tanah, dan keluaran atau output. Jadi logikanya begini Bapak Ibu sekalian, jika manusia bertambah, maka hendaknya total output yang dihasilkan manusia per satuan orang pun meningkat. Apabila demikian, maka output secara keseluruhan pun diyakini akan meningkat pula. Nah, itulah mengapa pentingnya iptek dalam pembangunan berkelanjutan. Karena iptek ini akan menjadi solusi dalam berbagai permasalahan yang dihadapi supaya pembangunan tetap bisa berkelanjutan. Nah, itu sebetulnya Bapak Ibu sekalian secara prinsip mengapa penting pembangunan berkelanjutan yang diangkat menjadi topik atau tema pada seminar kali ini. Bapak Ibu sekalian, contoh teknologi ramah lingkungan tadi juga kalau Pak Prof. Bambang tadi sudah kepada teknologi, mungkin di sini saya hanya sedikit saja memberikan contoh, tapi tidak langsung pada tidak contoh yang luas, Bapak Ibu sekalian, karena sektornya akan sangat banyak sekali. Dan ini merupakan contoh beberapa yang mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, dan ini solusi yang dipilih berdasarkan iptek. Misalnya turbin air, Bapak Ibu, yang bekerja seperti kipas raksasa, mengkonversi energi kinetik angin menjadi energi listrik, panel surya, kemudian juga ada inovasi yang membantu mendaur ulang perangkat elektronik bekas, teknologi pengolahan air, limbah, pengelolaan limbah, energi terbarukan, kendaraan listrik, pertanian terpadu, dan lain sebagainya. Ini semuanya bisa menjadi solusi, dan solusi ini muncul karena adanya sains dan teknologi. Solusi muncul karena digali melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak Ibu sekalian, kalau bidang ilmu saya pertanian, Bapak Ibu, kalau saya kasih sedikit contoh, ini saya ambil sumbernya dari Panda ID. Contoh misalnya dalam implementasi pertanian berkelanjutan adalah dilaksanakannya pertanian terpadu. Ini bagian dari langkah yang sepertinya sederhana, tapi bagaimana untuk mengimplementasikannya, bagaimana alur pendekatannya, bagaimana pengelolaan nutrisi tanaman terpadu, bagaimana pengendalian hama terpadu, bagaimana menciptakan tanaman pelindung, sistem rotasi tanaman, pengendalian gulma, konservasi lahan, menjaga kualitas air, ini semuanya tidak bisa dilakukan tanpa adanya sains dan iptek.
Itu Bapak Ibu sekalian, mungkin ini lebih pada penegasan kembali betapa pentingnya peran dari IPTEK ini dalam pembangunan berkelanjutan. Terakhir, Bapak Ibu, sebetulnya untuk yang disampaikan hari ini saya sudah membuat rangkuman tulisan secara ringkas yang diterbitkan di media massa hari ini, Bapak Ibu, dalam opini di salah satu koran yang ada. eh, Mungkin nanti saya bisa share ke halayak terkait dengan peran IPTEK untuk pembangunan berkelanjutan rangkuman dari keynote speech pada hari ini. Secara khusus bahwa kita sangat meyakini betul bahwa IPTEK menjadi kunci dalam pengembangan SDM agar menjadi pekerja keras, produktif, dan dinamis. IPTEK juga dapat membuat pembangunan menjadi lebih terjangkau dibandingkan metode konvensional. IPTEK berperan penting dalam mewujudkan kemandirian suatu negara. IPTEK juga membantu menyelesaikan persoalan yang ada saat ini dan memprediksi serta mengantisipasi masalah yang mungkin muncul di masa mendatang. IPTEK meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dan terakhir, IPTEK mempermudah akses informasi. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada moderator Mas Ruminallah Hafatun Qorib Wabasiri Mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas paparan materi yang inspiratif dan tentu saja bermanfaat untuk kita semua. Berkenan Ibu masih di Zoom ini, barangkali kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu peserta silakan apabila mau bertanya, silakan untuk mengacungkan tangan melalui aplikasi, kemudian nanti menyebutkan nama, kemudian menyebutkan asal instansi. Kemudian Bapak Ibu juga berkesempatan untuk bertanya melalui chat Zoom. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menuliskan beberapa pertanyaan lewat chat Zoom. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu apabila ada yang ditanyakan, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu, apakah ada dari ini untuk sesi tanya jawab? Apakah ada yang ditanyakan? Bapak Ibu kesempatan Baik. nih, ada Pak Ketua Majelis Dikti, ada Prof. Bambang. Bambang ini luar biasa, Eh, Bapak Ibu berbesar bidang ekonomi, silahkan kesempatan. Kalau sama saya mungkin udah sering. Ini Prof. Bambang ini baru pertama Bapak Ibu hadir di tengah-tengah kita. baik. Baik, silakan Bapak Ibu bisa raise hand melalui aplikasi, nanti bisa langsung atau bisa menuliskan lewat chat Zoom yang tersedia. Sudah ada Pak Sigit ya. Silakan Pak Sigit, pertanyaannya apa? Barangkali nanti ditujukan kepada siapa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, perkenalkan nama saya Sigit dari Prodi Teknik Informatika UMI. Izin bertanya kepada Prof. Bambang. Izin Prof. Bertanya terkait yang tadi yang disampaikan bahwa umat Muslim ini kekurangan bahwa dari segi industri manufaktur. Dan sekarang mungkin Muhammadiyah sudah bergerak ke industri manufaktur seperti bikin AC dan sebagainya. Terus ada MI, Muhammadiyah dan sebagainya. Mungkin apakah itu termasuk Muhammadiyah inisiasi dari pergerakan yang tadi disampaikan, Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sigit ya, dari dosen dari program studi Teknik Informatika ya. Tadi Prof menjelaskan kaitan dengan lompatan pembangunan ya begitu ya. Ada sektor yang terlewati di kita itu yaitu sektor manufaktur. Karena dari sektor ekstraditif tadi yang disampaikan oleh Prof kita loncat ke sektor jasa. Seperti itu barangkali ya Prof ya. Nah barangkali tadi ada pertanyaan dari eh, Sigit barangkali ya kaitan dengan tadi yang sudah disampaikan. Mungkin bisa langsung Prof di eh, Assalamualaikum Prof. Masih ada. Barangkali kami tampung dulu, barangkali ada pertanyaan kedua selain dari Pak Sigit.
Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Ada juga di chat Zoom ini ada dari Bu Depi ya. Bu Depi Indah dari dosen dari Prodi Kimia. Ini barangkali pernyataan ya dari Bu Desi ini. Terima kasih. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Eni, Ibu Rektor di mata kuliah Manajemen Lab Kimia yang saya ampu. Ada mata kuliah Sustainable Chemistry atau Geochemistry yang juga mendukung pembangunan berkelanjutan. Mungkin Bu Depi, apakah mau melanjutkan menyampaikan secara langsung? Kami persilakan. Bu Depi Indah mungkin bisa menyampaikan secara langsung ya, ditujukan kepada Ibu Rektor. Sekarang memang sudah mulai muncul green-green ya. Ada green campus, green Green Campus. economy, green chemistry ya. Eh, Semuanya insya Allah mendukung pada pembangunan berkelanjutan. Baik. Eh, Ibu kebetulan ada pertanyaan dari Ibu Endang, dari Ibu Endang Tri ya, dari Prodi Agribisnis. Izin saya bacakan barangkali Ibu pertanyaannya. Bismillah, adakah batasan pengembangan teknologi yang diberikan oleh Muhammadiyah? Mengingat seringkali teknologi dimanfaatkan dan dikembangkan pada arah yang tidak tepat. Itu barangkali pertanyaan dari Ibu. Buat Prof. Bambang Mungkin kayaknya Ibu, itu ya Bu Endang ya. betul ya, Bambang. Jadi sebetulnya kalau kalau saya sih berpendapat begini ya. Eh, Tadi eh, ini lebih pas ke Prof. Bambang, tapi mungkin saya sedikit berpendapat bahwa pengembangan teknologi pasti Muhammadiyah itu memiliki pandangan pengembangan teknologi itu harus sesuai dengan nilai-nilai Islam dan membawa pada kemaslahatan bagi umat. Kalau menurut saya sih gitu ya. Nah, itu bisa acuannya tentu saja tadi kalau misalnya sesuai dengan nilai Islam berarti harus mengacu pada Al-Quran dan Sunnah, mengutamakan kemaslahatan, kemudian juga menggunakan akal dan ilmu pengetahuan, etika dan nilai Islam dalam pengembangannya. Etikanya juga kadang-kadang juga kurang perhatiannya ya. Kemudian juga apa ya, mengembangkan sains dan teknologi itu. Jadi Muhammadiyah komitmen betul saya kira dalam pengembangan mendorong pengembangan sains dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, atau secara khusus umat manusia untuk memajukan peradaban. Itu sih pendapat saya. Tapi kayaknya ini lebih pas Prof. Bambang yang menjawab. Baik, terima kasih Ibu. Eh, Prof, apakah sudah ada kembali di Zoom ini? Atau mungkin Bapak Ibu sembari menunggu Prof, barangkali ada yang ditanyakan lagi atau menyampaikan pandangannya, silakan. Bisa melalui chat room Zoom atau bisa raise hand melalui Zoom ini. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau dipertanyakan atau menyampaikan gagasannya kaitan dengan teknologi berkelanjutan yang disampaikan di kegiatan seminar di siang hari ini? Sudah ada dua penanya ya, sudah ada tiga penanya sebenarnya dari tadi pernyataan dari Ibu Depi dari Prodi Kimia, kemudian dari Ibu Endang dari Prodi Aktivitas, kemudian juga dari Pak Sigit. Apa namanya kaitan tadi bertanya kepada Pak Bang kaitan dengan sektor manufaktur tadi yang dipertanyakan karena Umi sudah bergerak ke sana. Namun tadi di ada di kita itu ada lompatan pembangunan barangkali yang disampaikan oleh Prof. Bambang tadi. Jadi ada satu sektor yang dilewati yaitu sektor manufaktur. Jadi pembangunan itu dari sektor ekstraktif harusnya ke manufaktur tetapi diloncat itu langsung ke sektor jasa tadi seperti itu yang disampaikan oleh Prof. Bambang. Bapak Ibu silakan ada yang mau disampaikan kembali. Jadi tadi Bapak Ibu yang disampaikan oleh Bang itu kalau sektor ekstraditif itu eh, sektor yang berbasis pengambilan bahan alam. Eh, setelah apa namanya setelah pengambilan bahan alam itu yang sektor ekstraditif itu seharusnya kita masuk ke sektor apa namanya manufaktur. Namun sektor manufaktur ini
tadi disampaikan oleh Prof. Bambang itu kaitan dengan berbasis riset, harus berbasis apa namanya teknologi, sehingga kalau berbasis riset teknologi itu dilewati. Jadi dari sektor ekstraditif itu langsung saja ke sektor jasa. Nah, sektor jasa itu lebih mudah. Tadi disampaikan sektor jasa itu apa saja? Tadi keuangan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, transportasi itu relatif lebih mudah dibanding dengan sektor manufaktur yang mengharuskan ada riset. Nah ini sehingga tadi disampaikan oleh Prof. Bambang bahwa komposisi di perguruan tinggi Muhammadiyah itu ada 25% itu mahasiswanya itu Saintek, 75%-nya sosial humaniora. Nah, beberapa kebijakan pemerintah juga apa namanya mengharuskan menginginkan bahwa prodi-prodi sains itu lebih banyak atau ditambah lagi begitu yang disampaikan oleh Prof. Bambang tadi seperti itu. Bapak Ibu silakan barangkali ada yang ingin ditambah akan dipertanyakan kembali sampai menunggu Prof. Bambang. Silakan atau melalui chat telepon atau bisa silakan. Mungkin Ibu ada yang disampaikan kembali dari Ibu Dr. Heni, dari Ibu Rektor. Tadi barangkali menanggapi pertanyaannya Sigit ya, yang menyampaikan kaitan dengan, jadi tadi Prof. Bambang menyampaikan terkait umat Islam itu tertinggal karena melewati industri manufaktur itu dilewatkan. Kemudian pertanyaan dari Sigit ini apakah dengan lahirnya ASEKMU, kemudian MIMU kalau tidak salah begitu ya, dan izin pengelolaan tambang, apakah ini merupakan ikhtiar Muhammadiyah untuk menjawab industri manufaktur tersebut gitu ya. Lalu seperti apa langkah Muhammadiyah ke depannya? Itu yang dipertanyakan oleh Sigit tadi kaitan dengan apa namanya pertanyaan yang disampaikan. Mungkin Ibu berkenan untuk apa namanya memberikan gambaran barangkali. Baik ya. Kan kalau industri-industri tadi kan yang disebutkan oleh Pak Sigit, Sigit itu kan sebetulnya yang memang selama ini sudah ada dijalankan oleh beberapa unit amal usaha yang ada di Muhammadiyah. Saya mungkin menyampaikan sedikit bahwa menurut saya selama ini dalam gerakannya Muhammadiyah itu senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan umat Islam melalui banyak ikhtiar, banyak gerakan. Di antaranya misalnya pengembangan ekonomi, gerakan dalam pengembangan ekonomi syariah. Muhammadiyah aktif menggerakkan ekonomi melalui koperasi, lembaga keuangan mikro, pengelolaan zakat, seperti yang kita tahu ya, kita punya Lazismu. Kemarin juga saya 2 minggu atau 3 minggu yang lalu baru menghadiri launching dari Bank Persyarikatan Bank Syariah Muhammadiyah. Kemudian juga dalam pemberdayaan masyarakat juga Muhammadiyah gerakannya sangat masif sekali untuk memberdayakan masyarakat melalui berbagai pelatihan, pengembangan UKM, pembinaan UKM, meningkatkan kemandirian ekonomi umat. Dalam pendidikan dan pelatihan juga sama. Kemudian juga dalam pengembangan amal usaha dan terakhir termasuk diantaranya adalah dalam pemanfaatan teknologi. Muhammadiyah berupaya memanfaatkan teknologi untuk bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai bidang. Nah, sekarang bukan hanya sebagai pemanfaatnya saja, tetapi juga turun langsung dalam menciptakan teknologi itu sendiri. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih ini menjadi salah satu yang bisa kita ambil simpulan bahwa Muhammadiyah selama ini gerakannya sudah berupaya untuk meningkatkan kemampuan umat dalam berbagai ikhtiar untuk mencakup banyak hal, bukan hanya ekonomi, pemberdayaan, pendidikan, tapi juga pengembangan amal usaha dan juga teknologi. Itu kalau menurut saya ya, mudah-mudahan ini bisa. Nah, adapun tadi sebutkan contohnya ini Muhammadiyah membuat ASEMU, membuat apalagi tadi ya banyak contoh yang MI dan lain sebagainya. Itu bagian dari yang tadi disebutkan pengembangan teknologi itu contohnya ASEMU dan lain sebagainya. Tadi contohkan lagi MI. MI itu bagian dari pengembangan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi.
Jadi sudah jelas sih sebetulnya gerak langkahnya Muhammadiyah sebagai organisasi. Ciri khasnya itu adalah adanya gerakan. Itu Eh, mungkin dari saya. Baik, baik, terima kasih. Jadi barangkali yang saya mendapatkan gambaran bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Sigit ini kaitan dengan ASEKMU, MIHMU, kemudian pengolahan tambang itu bagian daripada sektor manufaktur begitu ya, yang sekarang bergerak ke arah sana begitu Implementasi ya. dari Ya, teknologi. Gerakan implementasi di dari bidang teknologi ya. teknologi, ya, gerakan di bidang teknologi. Jadi sudah mengarah ke sana barangkali seperti itu ya Bu ya, untuk Ya, kaitan dengan bukan hanya apa namanya pemanfaatannya saja ya. betul, betul. Eh, Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya barangkali ada satu penanya lagi barangkali yang menyampaikan atau penanya yang tadi Pak Sigit barangkali kemudian Ibu Endang, kemudian Bu Depi, apakah mau menyampaikan secara langsung Mungkin cuma cerita Bu dari tiga Depi green eh, premisi itu apa aja batasannya, seperti ya, apa? silakan Bu Depi bisa menyampaikan secara langsung barangkali. Apakah ada bisa di spotlight ya, minta bantuan untuk Bu Depi bisa langsung menyampaikan. Bu Depi, apakah masih ada di room ini? Atau Bu Endang tadi ya, selain Bu Depi mungkin Bu Endang tadi sudah menyampaikan, apakah bisa menyampaikan secara langsung? Eh, ini laptopnya bermasalah katanya ya, Bu Endang. Laptopnya bermasalah, barangkali hanya bisa apa namanya menyampaikan lewat itu saja barangkali begitu ya, lewat chat room saja, dia tidak bisa langsung. Apakah setelah Ibu Depi barangkali apakah mau menyampaikan batasannya seperti apa yang seperti tadi disampaikan oleh Ibu Bu Depi? Apakah terdengar suara kami? Apakah ada lagi yang akan dipertanyakan Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Nampaknya barangkali Ibu barangkali Ya, nampaknya sudah sudah cukup cukup, sepertinya. sudah Iya. cukup Ibu barangkali. Ya, Prof. Bambang ada kesibukan lain mungkin. Nampaknya ya Tidak Ibu. dulu. Ya. Baik, baik Bapak Ibu, terima kasih apa namanya atas kegiatan di pagi hari ini. Mungkin selanjutnya Ibu mohon tetap di room dulu karena selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat berkenan kepada Ketua LPPM Ibu Dr. Jujun Ratnasari MSI untuk menyerahkan sertifikat kepada keynote speaker kita Ibu Dr. Reni Sukmawati MP dan Prof. Bambang Setiaji MSI. Baik. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih juga kepada Profesor Dr. Bambang Setiaji MSI atas materinya pada hari ini. Demikian juga terima kasih kepada Ibu Dr. Reni Sukmawati MP atas pemberian materinya sebagai keynote speaker pada seminar nasional multidisiplin ilmu pada hari ini. Semoga materi-materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu menjadikan pemicu kita untuk kembali meningkatkan wawasan, kemudian meningkatkan juga kemampuan di dalam riset, di dalam pengabdian, sehingga bisa tercapai apa yang disampaikan bahwa tujuan kita atau harapan yang diinginkan di dalam meningkatnya globalisasi di bumi ini, yaitu melalui faktor lingkungan, kemudian adanya manufaktur yang memang diinginkan dari Muhammadiyah sebagai bentuk pengembangan dari riset dan teknologi yang ada di PTMA. Mudah-mudahan kita bisa mengarah ke sana dan bisa memulai dari riset dan pengabdian kita yang kita laksanakan mulai dari saat ini. Dengan memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya, kami dari LPPM Universitas Muhammadiyah Sukabumi menyampaikan sertifikat selaku keynote speaker kepada Ibu Dr. Reni Sukmawati MP dan kepada Profesor Dr. Bambang Setiaji. Mohon berkenan untuk menerimanya. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatannya kami masih ada kekurangan. Terima kasih.
kepada Bu Dr. Reni dan Pak Profesor Dr. Bambang Setiaji, kami sampaikan sertifikat pemateri pada kegiatan hari ini sebagai keynote speaker. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ketua LPPM. Semoga acara seminarnya lancar, sukses sampai dengan sore hari nanti. Amin. Terima kasih Bu. Eh, Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Reni, Ibu Rektor, terima kasih juga kepada Prof. Bambang yang sudah menyampaikan materinya. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara seminar. Atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keynote speaker kita, Prof. Bambang Setiaji MSI, Ibu Dr. Reni Sukmawani FP, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi langkah nyata dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Saya Sepun Aja, selaku moderator, mohon maaf apabila ada hal atau kesalahan dalam memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang luar biasa Bapak Asep Munajat MPD yang telah memandu acara pada pagi hari ini. Juga terima kasih kepada narasumber kita yaitu Bapak Profesor Dr. Bambang Setiaji MSI dan Ibu Dr. Reni Sukmawani MP. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat untuk moderator kita yang sangat luar biasa yang akan diberikan oleh Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Sukabumi kepada Ibu Dr. Jujun Ratnasari. Mohon untuk memberikan sertifikat secara simbolis kepada Bapak Asep Munajat MPD. Baik, terima kasih Nena. Bersama ini kami selaku panitia dari kegiatan Semnasmu pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Asep Munajat MPD selaku moderator pada seminar keynote speaker pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan Bapak diberikan kelancaran dalam segalanya, terutama dalam studi lanjutnya ya Pak ya. Terima kasih. Sebagai moderator pada kegiatan hari ini saya sampaikan sertifikat penghargaan setinggi-tingginya atas kolaborasi dan partisipasi Bapak pada kegiatan hari ini. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, kami Sama-sama. terima sertifikatnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak. Hadirin yang kami hormati, seluruh rangkaian acara seminar nasional pada sesi pagi ini telah kita laksanakan dengan sangat baik. Sebelum kita melanjutkan ke agenda berikutnya, kami informasikan bahwa acara akan dijeda terlebih dahulu untuk istirahat. Waktu istirahat berlangsung hingga pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami memohon kepada seluruh peserta untuk dapat bergabung kembali tepat waktu melalui Zoom meeting ini, karena setelah istirahat kita akan melanjutkan dengan kegiatan sesi paralel dengan breakout room yang akan langsung dipandu oleh moderator di masing-masing room. Untuk bidang ekonomi dan manajemen akan dipandu oleh Ibu Dr. Neneng Kartikarini MP. Untuk bidang sains dan teknologi akan dipandu oleh Ibu Novita MZ MSI, Bapak Asep Munajat MPD, dan Ibu Intan Purwati Eskom. Bidang selanjutnya yaitu bidang sosial budaya dan hukum akan dipandu oleh Ibu Kartika Tanwati MHum, dan bidang pendidikan olahraga dan kesehatan akan dipandu oleh Bapak Muhammad Saleh MOr. Untuk itu kami memohon kepada seluruh peserta agar tetap memperhatikan jadwal, bergabung kembali tepat waktu, serta mengikuti pengarahan panitia untuk memasuki breakout room. Baiklah, dengan ini kita memasuki waktu istirahat. Sampai bertemu di parallel session. Saya selaku MC pamit undur diri, selamat beristirahat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Sukabumi menjadi jantung inspirasi dan pembelajaran yang tak terbatas.
yang memiliki visi unggul dalam keilmuan dan keislaman menuju Center of Excellence in Education Religion pada tahun 2042. Mari bersiaplah, karena kami akan membawa Anda melalui perjalanan luar biasa di balik pintu gerbang menuju keunggulan dan inovasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Sukabumi. LPPM UMI menjadi ujung tombak dalam mengemban tugas untuk memfasilitasi dan mengkoordinasi secara institusi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi dalam rangka penguatan reputasi nasional. Berdiri pada tahun 2003, LPPM berupaya membangun UMI menjadi pusat pengelola penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi yang profesional dan amanah menuju UMI yang bereputasi. LPPM Universitas Muhammadiyah Sukabumi diketuai oleh PLT LPPM UMI Dr. Jujun Ratnasari MS, Sekretaris Lela Lailatul Humaisah MSI, Koordinator Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Asep Munajat MPD, Koordinator Bidang Publikasi Kartika Tarawati SPDM HUB, Staf Keuangan Pendira Lutfianisa SAB, Staf Administrasi Umum Bobor Oktora SAP, dan Denis Saputra Aryansyah. LPPM UMI berkomitmen menjalankan Tridharma perguruan tinggi dengan seimbang, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbasis nilai-nilai keislaman dan sinergi dengan misi persyarikatan. Memiliki layanan seperti penelitian, pendidikan dan pelatihan serta jasa konsultasi yang memiliki riset unggulan di antaranya pangan dan pertanian, energi baru dan terbarukan, kesehatan dan obat, teknologi informasi dan komunikasi, material maju, lingkungan dan kebencanaan, sosial humaniora, budaya, industri kreatif dan pariwisata, pendidikan berkarakter dan berdaya saing, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Layanan dan riset tersebut merupakan sebuah bentuk nyata yang dilakukan oleh LPPM UMI untuk mencapai tujuan yang dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sukabumi bertugas untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi yang profesional dan amanah menuju UMI yang bereputasi. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat juga berkomitmen untuk memberikan layanan jasa konsultasi di berbagai bidang dengan latar belakang tenaga ahli yang kompeten di berbagai bidang kepakaran. Untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi mendapatkan dana dari berbagai sumber. Yang pertama dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui platform BIMA, platform matching fund atau dana padanan, serta riset keilmuan. Yang kedua dari Persyarikatan Muhammadiyah melalui platform risetmu, kemudian dari hibah kompetisi internal, kemudian dari dana mandiri dan dana mitra kerjasama. Peningkatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berimplikasi kepada peningkatan publikasi dosen di Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan sebesar 5% per tahunnya. Dan alhamdulillah juga UMI menduduki urutan ke-21 PTMA dengan skor Sinta tertinggi. Semoga LPPM bertambah maju dan dapat mendukung UMI yang bereputasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, budaya yang beragam, serta sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai daya juang yang tinggi. LPPM UMI siap menjadi wadah bagi sivitas akademika UMI untuk membangun masyarakat Indonesia di berbagai aspek kehidupan dengan menjunjung tinggi kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
hadir dalam pendampingan literasi, pengembangan UMKM, edukasi pangan lokal, penguatan posyandu, hingga implementasi rumah pangan lestari dan penanganan stunting. UMI bukan sekedar institusi pendidikan. UMI telah tumbuh menjadi mitra strategi pembangunan daerah, di mana tahun ini UMI menunjukkan komitmennya melalui sebuah gerakan luar biasa, OVOD, One Village, One Department, satu program studi, satu desa binaan. OVOD lahir bukan sekedar program formalitas. OVOD adalah aksi nyata gerakan perubahan. Melalui OVOD, potensi akademik dari setiap fakultas dan program studi digerakkan untuk hadir langsung di tengah masyarakat desa. Para dosen tidak hanya mengajar di kelas, mereka hadir sebagai pendamping, membawa ilmu, teknologi, inovasi, dan semangat pemberdayaan. OVOD menjangkau banyak sisi kehidupan, mulai dari ekonomi produktif, pendidikan, kesehatan, lingkungan, tata kelola desa, hingga transformasi digital. Semua diarahkan untuk satu tujuan,
Bismillahirrahmanirrahim.